Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jumpa lagi sama gue Raja Eka Putra di channel Malaysia Vlog. Semoga kalian yang nonton video ini sehat selalu, dan yang lagi kurang sehat semoga cepat diangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Minggu, gua lupain tanggal berapa, 27 kayaknya, jam 8 lewat. Hari ini gua gak bikin video motovlog dulu karena gua ada kegiatan mau ganti spare part motor hari ini. Lu bayangin aja, udah sebulan lalu kayaknya gua beli ban baru sama gear set, tapi digantinya baru hari ini guys. Sepertinya itu udah kurang lebih sebulan baru diganti sekarang. Bannya seperti apa, gear setnya itu kayak gimana, kita langsung cek di depan gua sekarang. Ini sekarang gua lagi di bengkel loh. Ayo langsung kita lihat kegiatannya kayak gimana. Oke, jadi sebelum kita lihat, buset, berisik banget tracknya. Sebelum kita lihat penggantiannya seperti apa, gue mau kasih tahu dulu gue lagi di bengkel. Di sebelahnya ini ada warung mie Mas Unil. Yang jelas gue bukan di Labuan tapi di Wani 2, perbatasannya deket banget, cuma dibedakan dari Kuala Kecil di depan sana. Nanti gampang banget nandainya, ada bangunan apa itu namanya sana, bangunan fotokopi, dan bengkelnya ada di sebelah sini guys. Itu lagi mau diganti tuh gear setnya. Tadinya sih mau bikin di rumah itu video unboxing, cuma belum sempat. Rumahnya abad depan Aksa itu. Oh, Texas kayak ganti ban depan juga ya. Sudah 2 tahun tuh ban baru diganti sekarang. Ban depannya apa namanya? Dibeli pakai kurang lebih 1 bulan baru diganti ini hari. Bagaimana Senin sampai Sabtu kerja di Palu? Ini aslinya kan ban depannya tubeless SDR Sport XR Evo ukuran 80/80, tapi karena velgnya itu pernah injak lubang sampai bannya bocor halus, jadi bannya terpaksa dipakein ban dalam guys sampai sekarang. Kalau ban belakangnya aman lah, itu bukan ban tubeless. Rencananya mau ganti ban belakang juga sih, soalnya tengahnya udah tipis duluan, tapi pinggirnya masih tebal, jadi gak rada-rada aneh liatnya nanti kalau tengahnya udah habis tapi belakangnya yang pinggirnya yang masih tebal. Karena apa? Kebanyakan rute dari rumah kan lewat jalan sini nih. Bayangin aja dari rumah sampai ke tempat kerja terus ke BMS, rutenya itu kebanyakan lurusan guys. Kalaupun ada tikungan itu bukan tikungan patah, tikungannya paling ya kayak belok dikit aja udah, belok kanan dikit, belok kiri dikit, gitu doang sampai di dealer. Jadi jarang tuh kalau rute dari rumah ke tempat kerja itu lewat banyak tikungannya. Ya memang ada sih tikungannya, tapi bukan tikungan yang patah, bukan tikungan tajam gitu intinya. Nah ini ban depannya udah lepas guys. So keras dibuka. Oh, saya kira sudah keras. Apa takutnya ban sudah mati? Nih, bannya dicongkel dulu guys. Ban tubeless sebenarnya cuma gara-gara injak lubang di layana langsung bocor halus. Bengkok velgnya itu, bengkok bibirnya. Akhirnya dipakaikan ban dalam sudah sampai sekarang. Sebenarnya bisa saja mau dipres itu, dibakar dulu toh, baru dikasih lurus ulang, cuma ya takut nanti kekuatan velgnya tidak seperti dulu toh, jadi ya sudah pakai ban dalam ulang. Sama bagaimana? Tetap seperti yang asli. Bagaimana dihindari satu lubang karena lubang lain masih bagus, saya tidak jatuh. Sudah velg belakangnya begitu juga itu lalu. Mau di mana? Rumah sakit umum Anutapura. Yang Mbak apa itu?
buat pressing. Nah, nantilah. Apa nanti hari Minggu ini baru sempat bekerja begini. Hari Senin sampai Sabtu kerja di Palu. Ya kayak Jaya Tondo, makanya bisa ada itu spanduk. Ah iya, lupa bilang. Ini ban depan yang gue pakai itu IRC NR72 ukuran 70/90 ring 17. Jadi balik lagi ke ukuran standar ya. Ini ban Legend guys. Bannya ada motif bintangnya. Nah, nih. Ada bintangnya guys. Ini ban udah familiar banget, 20-an tahun, jadi ban yang murah. Kalau untuk harian ini udah lebih dari cukup sih. Ada garis tengahnya, ada garis pinggirnya, ada motif bintangnya juga. Padahal awalnya mau nyari IRC NF35, tapi sayangnya waktu itu hari Minggu. Jadi toko yang biasa gua cari, tempat gua nyari ban itu tutup guys. Ada cuma beberapa bengkel di daerah lain di Kota Palu. Jadi ya udah beli bannya aja sekalian sama gearsetnya tadi. Oh, nah ini udah pasang guys. Hai, belum dicek tadi kampas rem belakangnya. Sebentar dicek sekali. Hah? Masih bagus? Oh, belum dilihat ya? Nah, ini udah kepasang guys. Cuma memang harus potong mata rantai biar sesuai. Jadi sambil nunggu pengerjaannya, gua cut dulu sampai sini, nanti reviewnya belakangan ya. Oke. Guys, tadi di sini sempat ada sedikit problem di bagian gear kecilnya. Ini udah kepasang. Lihat ya, ini ukuran 13T. Tapi spinya sempat nggak masuk tadi, tapi alhamdulillah udah bisa masuk. Sekarang sisa menyesuaikan ukuran panjang rantainya. Seingat gua kalau di rantai sebelumnya dipotong 2 mata, karena rantai orinya Jupiter Z1 itu lebih panjang lagi, mau nggak mau ya potong 3-4 mata. Tapi itu ntar potong berapa mata tadi? 2. Nah, dipotong 2 mata rantai sih. Mudah-mudahan bisa tahan lama pakainya. Kalau nanti rantainya longgar lagi, potong lagi sih di bengkel. Mau nggak mau kan? Nah, ini tinggal disambung aja, terus disetel lagi rantainya. Terus tadi kampas remnya aman. Nah, masih aman kampas remnya guys. Makanya nanti setelah pasang rantai, sekalian setel rem belakang juga, biar feel ngeremnya itu enak. Soalnya kalau pedal remnya diinjak kejauhan, jadi bahaya juga. Ya, pasang di setel rantainya, baru di setel remnya, terus kita lihat ban depannya. Cakep gak guys? Ternyata emang kelihatan memuat juga ya. Padahal ukurannya 70/90 ring 17, harganya waktu itu 200 ribuan. Sama gearsetnya itu untuk Jupiter Z1, walaupun mereknya bukan ori Yamaha, tapi mereknya Sultan guys. Satu setnya dia 160 ribu, udah gear kecil, gear besar, sama rantainya tadi 160 nih. Nggak 100% ori ya, itu saja itu KW-nya, tapi mudah-mudahan itu bisa bertahan lama. Dan kita lihat ban depannya ini udah dipasang. Dari depan udah kelihatan sih ada garis tengahnya, oke lah. Ada garis samping, ada motif bintangnya. Untuk feel pemakaiannya bagaimana, gua belum tahu. Nanti gua kasih tahu di video berikutnya deh. Ini dari depan kelihatan membulat ya. Tidak seperti ban bawaan dealer tuh, malah lebih cenderung lebih mengkotak. Gak kayak yang sekarang ini, ternyata kok bisa membulat gini. Ya mudah-mudahan aja ini ban awet sampai 1 tahun ke depan lah paling tidak. Soalnya ban yang sebelumnya, mana ban sebelumnya? Oh ini ban yang sebelumnya tadi guys, FDR Sport XR Evo. Udah tipis di tengah, tapi pinggirnya masih tebal. Karena seperti yang gue bilang tadi, rutenya tuh kalau dari rumah ke tempat kerja, lihat ya, lurus saja ke sana. Paling ada tikungan belok dikit udah. Kecuali kalau tikungannya banyak,
yang mengharuskan motornya miring, beloknya harus miring, ya beda lagi ceritanya. Sedangkan jalanan di sini bukan kayak di sirkuit MotoGP guys. Jadi bagian tengahnya yang kemakan duluan. Kayak ini aja udah tipis nih. Apalagi ban belakangnya tuh nanti. Paling nanti ban belakangnya cari lagi di Kota Palu. Nah ini, nah ini nih yang penampakan dari sampingnya. Cuma agak gelap aja sih ini kayaknya. Pokoknya nanti kita tunggu prosesnya, bentar lagi selesai nih. Nanti sebentar lagi kita review ya. Oke, jadi ini sehari setelah kemarin ganti ban ya, sama ganti gear set. Gua belum tahu gimana rasanya setelah pakai gear set Jupiter Z1 ini. Rasionya kan beda sedikit tuh, 13:41. Kalau yang bawaan dari motor gua 14:41. Seingat gua dulu pernah gua baca di internet kan, ada sedikit perbedaan untuk akselerasinya guys. Jadi kalau pakai gear set Jupiter Z1 itu bisa lebih ngacir lagi, akselerasinya lebih enak lagi. Cuma yang dikorbanin itu top speednya. Selain beda di gear rasio, beda di ukuran gear depan, dia juga beda di rantainya. Rantainya itu lebih tebal yang untuk bawaan Jupiter Z1. Sebenarnya itu kemarin bukan gear set ori YGP ya, itu kemarin mereknya Sultan guys. Jadi ceritanya waktu itu mau nyari gear 14:41 lagi untuk motor gua. Hitung-hitung kan pakai rasio standar lagi kan. Tapi sayangnya nggak ketemu di bengkel itu. Adanya untuk Jupiter Z1. Itu pun kemarin waktu dipasang ternyata ada sempat ngalamin sedikit masalah. Spinnya nggak masuk, tapi kemarin alhamdulillah udah diakali. Jadilah sekarang pakai gear 13:41 untuk final gearnya sekarang di tahun ini. Gua belum tahu rasanya top speednya gimana, akselerasinya gimana. Cuma yang gua rasakan sejauh ini lebih halus sih untuk suara rantainya, namanya juga rantai baru ya kan. Terus untuk ban depannya masih sama, gue belum tahu gimana rasanya nanti karena ini ban baru kan, baru pertama kalinya juga pakai IRC NR72. Ini gue jalan sekalian berangkat kerja sih, tapi nanti di perbatasan Kaweli sama Kaimalue itu nanti akan ada yang sedikit berbeda hari ini. Sekarang itu di sana lagi ada perbaikan jembatan. Jadi untuk sementara pengendara itu arus lalu lintasnya akan diarahkan ke jembatan sementara. Nanti jembatan sementaranya itu terbagi dua. Ada yang khusus untuk kendaraan di bawah 10 ton. Terus kalau kendaraan yang beratnya 10 ton ke atas seperti truk, kendaraan bus atau truk trailer yang bawa kontainer kan, karena bobotnya udah di atas 10 ton, jadi lewat jalan yang terpisah lagi. Waktu hari pertama jembatannya ditutup, kan gue pulang kerja tuh malamnya, gue sempat nanya sama salah satu pekerja di sana. Dia bilang pekerjaannya itu nanti sampai 1 tahun ke depan, 1,5 tahun. Nah, dia bilangnya kurang lebih begini. Saya dengar-dengar ini pengerjaan nanti 1,5 tahun. Nah, jadi berarti selama 1,5 tahun ke depan itu arus lalu lintasnya dialihkan ke jembatan sementara. Mumpung ini masih di Pantoloan ya, masih agak jauh dari jembatan itu. Sama sih dulu waktu 2020, kalau kalian lihat flyover di Pantoloan sini, itu aslinya juga dulu
jalanannya itu sempat ditutup, jadi ada pengalihan arus lalu lintas. Kurang lebih setahun kalau nggak salah. Nanti sekitar tahun 2020 baru bisa dilewati lagi. Gue masih ingat tuh awal-awal flyover ini selesai dibangun kan, dan udah mulai digunakan. Banyak orang yang jadiin tempat ini sebagai lokasi berfoto. Mau dibilang kampung sih enggak juga, tapi emang keren sih di sini. Orang kalau yang hobi fotografer, apalagi yang udah paham ya, caranya berfoto itu ngambil gambar. Kan biasanya ada panduan gridnya tuh di layar HP-nya atau layar kameranya kan. Tinggal ambil panduan dari tiang listrik ini deh misalnya. Kalau kita paham sama komposisi fotonya udah bakal bagus tuh hasilnya. Atau berfoto di bagian dinding sampingnya tuh, kan keren juga sih, asli. Apalagi kalau orang biasanya manfaatin sekitaran flyover di kawasan itu untuk jogging, bersepeda. Bahkan pernah gue lihat dulu ada yang main skateboard, sepatu roda. Bahkan yang paling ngerinya itu dulu pernah sempat jadi lokasi untuk balap liar sih awalnya. Kan kawasan flyover ini sebelum ada jembatan flyover itu aslinya jalanan biasa yang lurus banget. Dulu itu sering dijadiin tempat balapan liar. Sampai dibubarin tuh dulu sama polisi kan. Sekarang udah nggak lagi. Gue nggak tahu tren balap liarnya di sini udah habis, udah lewat zaman itu gimana nggak tahu deh. Nah, sampai di sini kita nggak bisa nyalip guys. Tikungan di depan itu bahaya banget. Jadi kita ngekor aja dulu di truk trailer kayak begini, karena kita nggak terlihat sama sopirnya. Kita tunggu aman dulu kalau mau nyalip seperti ini. Di belakang gua ada mobil juga sih, dia nggak bisa nyalip karena kendaraan berat seperti ini nggak bisa ngebut. Nanti di kawasan Mamboro atau Tondo sana ada jalanan lurus kan. Nanti sekalian kita bisa tes akselerasinya lah. Harapannya sih nanti di ban baru ini gua bisa dapat gridnya untuk harian. Kalau nikung-nikung itu juga enak. Kalau hujan juga jadi berasa aman. Tapi yang jadi masalah ini ban belakang motor gua sekarang. Karena sebenarnya selama 2022 itu kan memang jarang keluar ya. Kalau paling jalan jauh ke Palu sekali-sekali doang. Ya, ketemu lampu merah lagi ngap. Nanti gak jauh lagi udah ketemu jembatan tuh yang ditutup. Nanti kita lihat suasananya kayak gimana. Yang jelas itu pasti berdebu banget sih. Kalau nggak disiram-siram sama air ya bakalan berdebu terus. Kecuali kalau kena hujan. Nah, kalau kena hujan yang jadi masalah berikutnya itu nanti bisa banyak becek. Jalan licin. Bagian tanahnya itu licin. Kendaraan jadi kotor. Cuma nggak tahu sih desain jembatan baru ini nanti akan seperti apa. Yang jelas ini jembatan diperbaiki karena bagian kakinya sih udah mulai gak kuat. Kesannya gue rasakan sejauh ini pakai Gearset Jupiter Z1 kan tadi barusan gue tes tuh di gigi 4, dia masih mau narik ternyata.
Berarti ya emang lebih cocok motor ini pakai gear 1341 kali ya. Dan gua belum bisa narik kesimpulan akhir dari gear ini. Mungkin nanti akan gua bahas di video berikutnya atau setelah beberapa bulan atau mungkin setelah setahun. Baru gua jabarkan plus minusnya. Paling yang gua tahu itu top speednya berkurang, cuma gua belum bisa jawab sekarang. Harus melalui beberapa kali tes dulu. Ya, tesnya paling pakai pemakaian harian dengan gaya berkendara gue yang selama 10 tahun ini ya. Akhirnya enak guys, gigi tiganya biasa kan ngelimit tuh kalau dia RPM tinggi, tapi ini enggak. Enak sih sejauh ini, apalagi gearnya kan masih baru ya. Kalau dia digas ada bunyi kayak gemericik begitu, bukan kasar ya, tapi yang jelas kalau lepas gas baru hilang bunyinya. Mungkin nanti berikutnya setelah 1 atau 2 minggu kayaknya ya baru gua kasih oli di rantai deh. Sepertinya gear kayak gini 1341 kalau dipakai di Yamaha Force nafasnya bakal lebih panjang lagi sih ini, karena keunggulannya itu lebih ke akselerasi. Nanti kalian bisa lihat, gua masukin di video ini gambar tabel rasio final gearnya itu. Kalau 1441 rasionya berapa, kalau 1341 hasil akhirnya berapa. Jadi cara ngitungnya itu gampang banget. Kalau nggak salah, gear besar dibagi dengan gear kecil, maka hasilnya adalah 2, sekian atau 3, sekian. Tapi ada beberapa perbandingan gear yang kalau dibagi itu hasilnya 3,00. Itu dia hasilnya yang pas. Jadi akselerasinya dapat, top speednya dapat. Bentar guys. Wah, ada temen gue itu. Kalau kalian ingat, dia pernah tuh masuk di video gue waktu itu, ketemunya di lampu merah Memboro anjir. Astaga. Oh, berarti dia kayaknya udah tinggal di sana deh, nggak tinggal di Pantolan lagi. Oh tuh, dia nyalip mobil open guys. Biarin. Kayaknya dia ngejar gua deh. Bukan? Kok tiba-tiba jadi ngeri ya pagi-pagi gini. Astaga. Tuh kan, udah gak salah lagi. Anjir, makin dekat. Aduh, ngikutin mulu dia. Masih ada kelihatan tuh di spion, tapi kalian nggak bisa lihat spionnya ya. Astaga. Waduh. Dia ngekor di belakang guys, jaraknya agak jauh tapi
Waduh, dia nyalip lagi. BTW hati-hati ya kalau ketemu sama motor kayak gini. Bukannya apa-apa, itu ring pistonnya harus ganti sih. Udah dengan sehernya ring sama apa namanya itu, blok. Itu oli udah ikut kebakar tuh di ruang bakar. Udah aus, udah waktunya ganti itu mah. Terus baunya juga itu bau hangus, bau sangit. Apa harus pelan aja kali ya? Soalnya biar gitu-gitu dia gak kenceng-kenceng amat, tapi nyalipnya itu loh. Wah, udah pro banget sih dia kalau soal selip-selip kendaraan kayak gitu. Ini kedua kalinya lagi dia kerekam di video kali ini. Ya, kita ketemu lampu merah memboro. Aduh, bakalan ketemu lagi nih sama dia. Tuh kan, dia di depan tuh. Nggak salah lagi sih emang, cuma pelat belakangnya aja yang nggak ada. Sekarang giliran gua ngekor dia lagi. Aduh. Aduh. Jarang loh gue bisa ketemu dia kayak gini lagi di jalan. Salip jangan ya. Tuh, bingung gue. Niatnya mau ngetes ban sama gearset malah kayak gini. Excited banget gue. Sekarang gua tahan di gigi 4, kecepatan 80 ke atas dikit di speedo. Ya paling nanti berikutnya gua akan tes berapa top speednya motor ini kalau udah pakai gearset baru ya, tapi pakai aplikasi GPS top speed, GPS speedometer di HP gua. Nanti di pengetesan berikutnya dah. Gile, tadi ngekornya ke belakang nyalip mulu. Udah kayak gua aja cara bawanya, cuma beda motor aja sih. Ya ampun. Ternyata kalau ditahan di 80 km per jam lewat dikit, kalau kita tahan gasnya di RPM segitu tadi ya, itu ternyata nafasnya nahan. Tapi kalau kita tambah lagi gasnya itu masih langsung mau narik tuh. Wah, enak juga berarti. Gak salah lagi sih pakai gearset rasionya Jupiter Z1 ini. Aduh, sini macet, guys. Di sini harus sabar, guys. Soalnya ini SPBU, guys. Oh iya, motornya BTW Scoopy ya. Gua nggak tahu dia belinya tahun berapa, tapi yang jelas semoga rangka motornya aman-aman aja sih. Karena akhir-akhir ini lagi rame pembahasan soal rangkanya motor Honda, motor Matic-nya 2019 ke atas yang udah pakai rangka ESAF. Itu udah keropos, bahkan banyak kejadian patah rangkanya. Dan kasusnya itu akhir-akhir ini rame, tiap hari ada lagi kasus motor yang patah kayak dari Beat, Genio, Scoopy sampai Vario 150-nya kan.
Gua nggak tahu mau bahas gimana lagi soal rangka itu, mau nanggapin gimana juga udah bingung karena banyak apa ya. Kalau soal pengelasan soal rangka itu materinya berat guys, nggak bisa sembarangan. Apalagi pengerjaannya juga tidak bisa sembarangan loh. Salip aja kayaknya dari sini. Udah mau dekat tempat kerja juga, sedangkan dia tempat kerjanya masih jauh dari sini. Ya mungkin nanti berikutnya gua bakalan tes top speed lagi. Buset, napasnya naik deh. Nggak ngelibit guys. Asli enak banget. Nanti di video berikutnya ya, gue coba tes lagi dah. Coba lihat di kecepatan segini ya, kalau kelihatannya 80 km per jam lewat dikit, itu nafasnya nahan. Tapi kalau kita tarik lagi gasnya, narik lagi dia. Kalau di rasio gear sebelumnya mungkin karena kondisi gearnya juga udah tidak layak pakai lagi karena udah tajam kan, tarikannya jadi berat. Bentar lagi udah mau sampai tempat kerja nih. Setelah video ini gua pasti akan disibukkan dengan kerjaan sehari penuh. Ya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Iya jam 5 sore. 8 jam kerja tuh. Udah mau sampai. Alhamdulillah udah sampai guys. Seperti yang gue bilang kemarin kan, rutenya itu kalau dari rumah ke sini cuma banyakkan lurusan doang. Makanya tadi gue sempat singgung ban belakangnya itu. Ban belakangnya itu ya sayang sekali botak duluan di tengah. Udah berapa kali gue pakai ban apa? Aduh, gimana ngomongnya ya? Udah berapa kali gue pakai ban yang ukuran lebih gede dari ukuran standar 90/80. Endingnya pasti selalu begitu. Oh iya masih jalan. Aduh, ya udahlah. Untuk kesimpulannya nanti akan gue sampaikan di video berikutnya ya. Gue masih belum bisa narik kesimpulan kayak gimana juga karena masih baru hari kedua pakai motor ini dengan gear set baru sama ban depan baru ya. Nantilah di video berikutnya, oke? Paling tadi kesan-kesannya, kesimpulan awalnya masih seperti tadi. Jauh lebih enak lah. Nanti kekurangan dan kelebihannya baru gue sampaikan. Oke? Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Tinggalkan komentar yang bijak, share dan subscribe jika kalian menganggap video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.